Suamiku membelikanku jam tangan tiruan yang jarumnya berhenti di hari ulang tahun pernikahan kami. Tapi 3 minggu kemudian, dia menyewa satu villa termahal di puncak. Bukan untukku, untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku. Bersama perempuan yang selama ini tidur dengannya. Aku tahu semuanya. Aku diam. Aku tersenyum. Dan aku datang ke pesta itu membawa sebuah kado yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menyentuh lagi. Namaku Larasati. Orang-orang memanggilku Laras. Usiaku 34 tahun. Aku seorang akuntan di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun aku bekerja dengan angka. Aku tahu betul bagaimana Rp1 berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Aku juga tahu angka tidak pernah berbohong, hanya manusia yang berbohong. Aku menikah dengan Bagas 7 tahun lalu. Dia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti. Dulu, di awal pernikahan, aku pikir aku menikahi laki-laki yang tepat. Dia rajin, dia rapi. Dia tahu cara berbicara manis di depan keluarga besarku. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah itu kami cicil bersama. Tapi jujur saja, selama 3 tahun terakhir, akulah yang membayar sebagian besar cicilannya. Gaji Bagas selalu habis entah kemana. Setiap bulan, dia punya alasan baru. Aku tidak pernah banyak bertanya. Aku pikir, untuk apa menghitung-hitung dengan suami sendiri? Aku salah, sangat salah. Ibu mertuaku bernama Bu Rohana. Sejak hari pertama aku menginjak rumahnya, dia tidak pernah memandangku dengan mata yang lurus. Selalu ada sindiran. Selalu ada perbandingan. Menantu si Anu membelikan dia gelang emas. Istri keponakannya membawakan oleh-oleh dari luar negeri. Sementara aku hanya menantu pekerja kantoran yang katanya tidak tahu cara memuliakan mertua. Aku tidak pernah membalas. Aku menelan semuanya. Karena aku pikir kesabaran adalah bentuk cinta. Ternyata bagi mereka, kesabaranku hanyalah kelemahan yang bisa diinjak kapan saja. Cerita ini bermula di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Sejak pagi, aku sudah menata harapan kecil di dadaku. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin 1 malam. 1 makan malam berdua. 1 pengakuan kecil bahwa aku masih berarti. Aku bangun lebih awal. Sisi ranjang di sebelahku sudah kosong. Bagas berangkat tanpa membangunkanku, tanpa satu kata pun tentang hari ini. Ada rasa sesak yang menyelinap, tapi aku menepisnya. Mungkin dia menyiapkan kejutan, pikirku. Laki-laki memang sering canggung di pagi hari. Sepulang kerja, aku mampir ke pasar swalayan. Aku membeli daging sapi segar, udang besar, dan bahan untuk membuat kue coklat kesukaan kami. Aku tidak peduli lelah. Aku ingin malam ini sempurna. Sampai di rumah, aku langsung masuk dapur tanpa sempat berganti baju. Aku memasak rendang yang resepnya aku pelajari berminggu-minggu. Aku membuat udang saus Padang yang aromanya memenuhi seluruh rumah. Aku memanggang kue, lalu menatanya di tengah meja. Aku mengeluarkan piring keramik terbaik yang biasanya hanya kupakai saat ada tamu penting. Aku menyalakan 2 lilin di tengah meja. Pukul 7 malam, semua sudah siap. Aku mandi, berdandan, dan memakai gaun yang kupesan khusus untuk malam ini. Aku duduk di kursi makan, menunggu suara mobil Bagas di garasi. Jam terus berputar. Pukul 8, belum ada tanda-tanda dia pulang. Aku mengirim pesan singkat. Hanya ada 2 centang abu-abu. Pukul 9, perutku mulai berbunyi. Tapi aku menahan lapar. Aku tidak ingin makan duluan. Aku ingin merayakannya bersamanya. Aku menelpon. Panggilanku dialihkan ke kotak suara. Aku menatap lilin yang perlahan meleleh dan memendek. Aku teringat ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Dia juga pulang larut, beralasan macet. Lalu langsung tidur. Apakah tahun ini akan sama saja? Batinku. Pukul 11 malam, gerbang berderit. Mesin mobil dimatikan, jantungku berdegup.
Aku merapikan rambut dan berdiri menyambutnya. Pintu terbuka. Bagas melangkah masuk dengan wajah datar. Tidak ada senyum. Dia melonggarkan dasinya dengan kasar dan melempar tasnya ke sofa. Dia bahkan tidak melirik ke arah meja makan yang sudah kutata susah payah. "Kamu baru pulang?" tanyaku. Berusaha menyembunyikan kekecewaan di tenggorokanku. Dia hanya bergumam, "Macet parah." "Kerjaan numpuk," katanya tanpa menatapku. Aku mendekat, berniat membantunya. Tapi langkahku terhenti. Dia merogoh sesuatu dari kantong jasnya. Sebuah kotak kecil berlapis beludru. Dia menyodorkannya begitu saja, seolah menyerahkan barang titipan. "Ini," katanya pendek, "hadiah ulang tahun pernikahan. Aku sibuk banget, jadi nggak sempat rayain. Kamu ngertiin keadaanku. Ya, jangan mulai drama minta diajak makan di luar. Aku capek, mau langsung tidur." Kata-katanya meluncur dingin. Tidak ada ciuman di kening. Tidak ada ucapan selamat yang tulus. Dia meletakkan kotak itu di tanganku, berbalik, dan berjalan menuju kamar. Meninggalkanku mematung di ruang tengah. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dadaku seperti dihantam batu. Air mata menggenang. Tapi aku menahannya. Aku menoleh ke meja makan. Lilin sudah mati. Makanan sudah dingin. Kue coklat buatanku tampak menyedihkan di sudut meja. Malam itu aku makan sendirian, dalam diam. Mengunyah daging yang terasa hambar, sambil mendengar suara dengkuran Bagas dari dalam kamar. Keesokan paginya, setelah Bagas berangkat, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di tepi ranjang. Kotak beludru itu masih tergeletak di meja. Belum kusentuh. Dengan hati hampa, aku membukanya. Sebuah jam tangan. Pada pandangan pertama, terlihat lumayan. Tapi saat ku amati di bawah cahaya pagi, kenyataan pahit menampar wajahku. Logo merek di permukaannya salah eja. Hurufnya tidak rapi. Kaca penutupnya sudah ada goresan halus. Dan saat ku coba memutar mahkotanya, jarum jam itu sama sekali tidak bergerak. Mati. Itu bukan jam dari butik ternama yang sering Bagas banggakan saat membeli barang untuk dirinya sendiri. Itu jam tiruan. Barang kelas rendah yang mungkin dia beli asal di pinggir jalan saat perjalanan pulang. Tanganku bergetar memegang jam mati itu. Bukan soal harganya. Aku perempuan mandiri. Aku bisa membeli jam mahal sendiri kalau aku mau. Tapi ini soal penghargaan. Ini soal bagaimana dia menilai diriku. Di matanya, aku hanya layak mendapatkan sisa waktunya, sisa perhatiannya, dan barang murahan yang dibeli tanpa usaha. Aku melempar jam itu ke laci paling bawah. Air mata yang kutahan semalaman akhirnya tumpah. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi di tengah tangis itu, sesuatu di dalam hatiku mulai mengeras. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tenang. 2 minggu berlalu. Suasana rumah berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, aku berpura-pura begitu. Aku tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika kemejanya, dan tersenyum saat dia berangkat. Bagas tidak menyadari ada yang berubah. Dia tidak tahu bahwa senyumku hanyalah topeng tipis untuk menutupi rasa muak yang makin menebal di dadaku. Pagi itu hari Sabtu. Angin berembus sejuk ke dalam rumah. Bagas sedang bersiap mandi. Katanya nanti siang ada janji bertemu klien penting, meski ini hari libur. Alasan yang sama, yang selalu dia pakai setiap kali ingin keluar di akhir pekan. Aku duduk di ruang keluarga. Aku harus mengirim dokumen revisi ke kantor. Tapi laptopku mendadak melakukan pembaruan sistem yang lama. Sementara batas waktu pengiriman tinggal setengah jam lagi. Ponselku pun kehabisan baterai. Aku melihat laptop Bagas tergeletak di meja ruang tamu, dalam keadaan menyala. "Aku pinjam laptopmu sebentar, ya, buat kirim email. Laptopku lagi update." Seruku cukup keras agar terdengar sampai kamar mandi. "Pakai saja," balasnya dari balik suara air. Aku menarik laptop itu ke pangkuanku dan membuka peramban. Rencananya, aku hanya ingin masuk ke emailku sendiri. Tapi peramban itu masih membuka akun email Bagas. Sebuah notifikasi baru muncul di sudut kanan bawah layar, berkedip-kedip. Mataku menangkap subjek email itu. Jariku berhenti di atas keyboard. Subjeknya tertulis dengan huruf kapital. Konfirmasi pembayaran. Sewa Villa Arnawa. Catering. VVIP.
Keningku berkerut. Villa An-Nawa. Itu salah satu villa paling eksklusif di kawasan Pegunungan Puncak. Kapan kami pernah merencanakan liburan ke sana? Jantungku berdebar lebih cepat. Ada dorongan kuat yang menyuruhku membuka email itu. Logika berkata, itu melanggar privasi. Tapi naluriku berteriak lebih keras. Aku mengklik email itu. Layar menampilkan sebuah faktur elektronik yang sangat rinci. Mataku membelalak. Email itu berasal dari agen penyewaan properti mewah. Tertera nama Bagas sebagai penyewa. Dan tanggal sewanya membuat napasku tertahan. Tanggal itu jatuh 3 minggu setelah hari ulang tahun pernikahan kami. Hanya tinggal 10 hari lagi dari sekarang. Aku terus membaca. Sewa villa mewah dengan kolam renang pribadi, ruang karaoke, dan taman luas. Selama 3 hari, 2 malam. Di bawahnya, rincian catering, VVIP. Menu yang dipesan bukan main-main, salmon panggang, steak, aneka hidangan laut, belum lagi biaya dekorasi bunga segar, jasa fotografer, dan hiburan musik live. Total tagihannya membuat kepalaku berputar, hampir 80 juta rupiah. Dan status pembayarannya tertulis lunas. Untuk siapa semua ini? Pikiranku berputar cepat. Aku mencoba mengingat hari penting apa yang jatuh pada tanggal itu. Dan tiba-tiba, seperti disambar petir di siang bolong, aku ingat. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Bu Rohana, ibunya. Tanganku mendingin. Bagas. Laki-laki yang memberiku jam tiruan dengan jarum mati. Laki-laki yang beralasan terlalu sibuk untuk sekedar makan malam denganku. Ternyata diam-diam merencanakan pesta semewah ini untuk ibunya. Rasa sakit di dadaku berubah menjadi amarah yang mendidih. Tapi satu pertanyaan besar mengganjal. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Gaji Bagas memang lumayan, tapi gaya hidupnya yang boros dan cicilan mobilnya tidak mungkin memungkinkan dia mengeluarkan 80 juta tunai. Kecuali dengan tergesa, aku membuka tab baru. Aku tahu kata sandi akun perbankan rekening tabungan bersama kami. Rekening itu kami buka di awal pernikahan untuk membeli rumah impian. Setiap bulan kami sepakat menyisihkan uang ke sana. Jujur saja, selama 3 tahun terakhir, akulah yang lebih banyak menyetor ke sana dari hasil bonus pekerjaanku. Sementara Bagas sering beralasan ada kebutuhan mendadak, sehingga setorannya bolong-bolong. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Kupikir uang itu untuk masa depan kami berdua. Tanganku basah oleh keringat dingin saat mengetik kata sandi. Layar berkedip sejenak, lalu menampilkan halaman utama. Mataku langsung tertuju pada saldo akhir. Kosong. Bukan benar-benar nol, tapi saldo yang dulu berjumlah ratusan juta, kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Duniaku seakan runtuh. Kakiku lemas, meski aku sedang duduk. Aku membuka mutasi rekening. Benar saja. Beberapa hari lalu, ada penarikan besar dalam beberapa tahap. Langsung ditransfer ke rekening agen penyelenggara acara. Dia menguras tabungan masa depan kami. Uang hasil keringatku yang kukumpulkan bertahun-tahun dengan berhemat. Hanya untuk membiayai pesta pora ibunya selama 3 hari di villa mewah. Tanpa seizinku, tanpa sepengetahuanku. Ingatanku melayang pada Bu Rohana, wanita yang selalu memandangku rendah, yang selalu membandingkanku dengan menantu orang lain, yang memperlakukanku seperti pembantu setiap kali aku berkunjung, menyuruhku memasak dan membersihkan rumahnya. Sementara dia duduk mengkritik masakanku. Dan sekarang, suamiku mencuri uangku untuk merayakan ulang tahun wanita yang selalu menghinaku, memanjakannya bak seorang ratu. Sementara aku, istrinya sendiri, hanya diberi jam rongsokan dengan jarum mati. Suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Bagas sudah selesai. Dengan cepat, aku menghapus riwayat, menutup akun perbankan, menutup tab email, dan kembali ke emailku sendiri. Aku mengunggah dokumen pekerjaanku dan mengirimkannya. Tanganku bergerak secepat kilat, didorong adrenalin. Pintu kamar mandi terbuka. Bagas keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Dia menatapku santai. Udah selesai kirim emailnya, tanyanya tanpa curiga sedikit pun. Aku mengangkat wajahku, menatap laki-laki yang berstatus suamiku itu. Di balik wajahnya yang terlihat polos sehabis mandi, kini aku melihat sosok yang manipulatif, egois, dan pencuri. Tapi
aku tidak akan menangis. Aku tidak akan berteriak menuntut penjelasan saat ini juga. Melabraknya sekarang hanya akan memberinya kesempatan mencari alasan licik. Aku tersenyum lebar, senyum yang tidak mencapai mataku. Sudah. Makasih, ya, laptopnya. Ucapku selembut mungkin sambil menutup layar. Dalam hati, aku bersumpah, jika dia bisa bermain kotor dengan uang dan perasaanku, maka aku akan memastikan dia menerima pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekedar teriakan seorang istri. Hari demi hari berlalu. Rumah tangga kami berjalan seperti panggung sandiwara yang naskahnya ditulis oleh kebohongan. Aku tetap memerankan istri yang berbakti, menyiapkan pakaian kerjanya, menghidangkan sarapan, menyambutnya pulang dengan senyum semanis mungkin. Di luar, aku tampak seperti perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, mesin hitung mundur menuju kehancurannya sudah mulai berputar. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke kantor. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menemui seseorang. Pak Chandra, seorang pengacara yang dulu pernah menangani perceraian rekan kerjaku. Dan ku kenal sebagai orang yang teliti dan dingin di ruang sidang. Aku duduk di hadapannya, menceritakan semuanya. Tentang jam mati itu, tentang villa, tentang tabungan yang dikuras. Pak Chandra mendengarkan tanpa memotong. Lalu dia berkata pelan, "Bu Laras, kalau benar uang itu harta bersama yang ditarik sepihak, posisi ibu kuat, tapi kita butuh bukti. Bukti yang tidak bisa dia bantah." Aku mengangguk. Bukti. Aku tahu persis di mana mencarinya. Mulai malam itu, aku menjadi seorang akuntan yang sesungguhnya. Aku mencetak diam-diam seluruh mutasi rekening bersama kami. Setiap penarikan, setiap tanggal, setiap nominal yang mengalir ke rekening agen villa. Aku menyimpannya di sebuah map, lalu menggandakannya, dan menitipkan satu salinan pada Pak Chandra. Di tengah persiapan diam-diamku, ujian datang dari arah yang tidak kuduga. Suatu sore, ponselku berdering. Nama Bu Rohana muncul di layar. Aku menarik napas, lalu mengangkatnya dengan suara semanis mungkin. "Laras." Suaranya terdengar tinggi dan memerintah. "Minggu depan, Ibu ulang tahun. Bagas bilang dia sibuk, jadi kamu yang harus urus konsumsi tambahan untuk tamu. Masak rendang yang banyak, bawa ke villa hari Sabtu. Jangan bikin malu keluarga ini di depan saudara-saudara ibu." Aku mengepalkan tangan, tapi suaraku tetap lembut. "Baik, Bu." Lara siapkan. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Dia hanya menutup telepon. Aku berdiri di dapur, menatap ponsel di tanganku, dan tersenyum tipis. Dia menyuruhku memasak untuk pesta yang dibiayai dari uangku sendiri. Pesta tempat suamiku akan bermesraan dengan perempuan lain. Mereka benar-benar tidak punya rasa malu. Tapi malam itu mertuaku tidak tahu. Undangannya justru memberiku alasan sempurna untuk hadir di sana. Beberapa hari kemudian, Bagas pulang membawa wajah yang dibuat-buat memelas. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. "Sayang," katanya manis, "Ibu lagi butuh dana buat berobat. Kamu transfer ke rekeningku 20 juta dulu, ya. Nanti aku ganti." Aku menatapnya. Aku tahu persis kemana uang itu akan pergi. Bukan untuk berobat, melainkan untuk menambal sisa biaya pestanya. Aku hampir tertawa. Tapi aku menahan diri. Aku tahu jika aku menolak, dia akan curiga. Jadi aku mengangguk pelan. "Tentu, Mas. Untuk Ibu, aku selalu ada," jawabku. Aku mentransfer uang itu, tapi dari rekening yang berbeda. Rekening yang setiap transaksinya tercatat rapi dan bisa kulacak. Satu lagi bukti penggelapan yang dia berikan ke tanganku dengan sukarela. Dia mengira sedang memerasku, padahal dia sedang menggali kuburannya sendiri. Satu transfer demi satu transfer. Beberapa hari kemudian, dia mencoba sesuatu yang lebih berani. Malam itu, dia pulang membawa map berisi beberapa lembar dokumen. Dia menyodorkannya padaku sambil berpura-pura sibuk membaca ponsel. "Sayang, tolong tanda tangan di sini. Ini surat persetujuan buat refinancing cicilan mobil. Biar bunganya lebih ringan," katanya santai. Aku mengambil dokumen itu.
Sebagai akuntan, aku tidak pernah menandatangani apapun tanpa membaca. Aku membalik halamannya satu persatu, pura-pura mengantuk, dan mataku menangkap sesuatu di halaman terakhir. Itu bukan surat refinancing mobil, itu surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa aku melepaskan hak atas sebagian harta bersama jika suatu saat terjadi perceraian. Jantungku berhenti sesaat. Jadi inilah rencana mereka. Bukan hanya menguras tabungan. Mereka ingin memastikan saat perceraian datang nanti, aku tidak bisa menuntut apapun. Mereka sudah menyiapkan jebakan hukum, tapi aku tidak menunjukkan apapun di wajahku. Aku menguap pelan, lalu meletakkan map itu di meja. Aku ngantuk banget. Mas, besok pagi aku baca dan tanda tangan, ya. Kepalaku udah nggak fokus, kataku. Dia tampak sedikit kecewa, tapi mengangguk. Ya udah, besok ya. Jangan lupa, keesokan paginya, sebelum dia bangun, aku memotret seluruh halaman dokumen itu dengan ponselku, lalu mengembalikannya ke dalam map seolah belum kusentuh. Aku mengirimkannya ke Pak Chandra. Balasannya datang beberapa menit kemudian. Dia menulis bahwa dokumen ini, jika diajukan ke pengadilan, justru akan menjadi bukti niat buruk yang sangat memberatkan Bagas. Aku tersenyum membaca pesan itu. Mereka mengira aku perempuan bodoh yang akan menandatangani apa saja. Mereka tidak tahu setiap jebakan yang mereka pasang. Kuubah menjadi peluru untuk balik menembak mereka. Tapi mutasi rekening dan dokumen itu saja belum cukup. Aku butuh lebih. Aku butuh tahu siapa perempuan yang akan ikut ke villa itu. Karena di lubuk hatiku ada satu kecurigaan yang belum terjawab. Bagas mulai menunjukkan gelagat aneh. Dia sering menerima telepon sembunyi-sembunyi. Jika ponselnya berdering di ruang keluarga, dia buru-buru menyambarnya dan melangkah ke balkon. Beralasan urusan pekerjaan rahasia. Layar ponselnya yang dulu sering dibiarkan terbuka, kini selalu ditengkurapkan. Dan kata sandinya tiba-tiba diganti. Aku pura-pura tidak menyadari semua itu. Aku membiarkannya merasa menang, membiarkannya merasa sangat pintar, karena berhasil menipu istri yang selama ini selalu mengalah. Suatu malam, Bagas tertidur lebih dulu di sofa setelah lembur. Ponselnya tergeletak di meja, dalam posisi terbalik. Aku menatapnya lama. Jantungku berdebar. Aku tahu kata sandinya pasti sudah berubah. Tapi aku juga tahu satu hal. Bagas adalah laki-laki pemalas yang tidak suka mengingat banyak hal. Dia selalu memakai kombinasi yang sama. Tanggal lahir ibunya. Aku mengambil ponsel itu dengan tangan yang nyaris tidak berani bergerak. Aku mengetik tanggal lahir Bu Rohana. Layar terbuka. Aku menahan napas. Aku membuka aplikasi pesannya. Dan di sana, di urutan paling atas, ada satu nama yang disimpan hanya dengan inisial. Huruf R, diikuti emoji hati. Aku membuka percakapan itu, dan duniaku yang kupikir sudah hancur, ternyata masih bisa hancur lebih dalam lagi. Perempuan itu bernama Renata. Dari isi percakapan, aku tahu dia jauh lebih muda. Mereka saling memanggil dengan panggilan mesra. Mereka membicarakan villa. Mereka membicarakan kamar mana yang akan mereka tempati. Dan yang paling membuat dadaku terbakar, mereka membicarakan uang tabunganku. Ada satu pesan dari Bagas yang kubaca berulang kali. Dia menulis bahwa istrinya, yaitu aku, terlalu bodoh untuk menyadari kemana uang itu pergi. Bahwa aku perempuan penurut yang hanya tahu memasak dan diam, bahwa setelah pesta nanti, dia akan mulai mengatur cara untuk menceraikanku pelan-pelan, agar aku tidak menuntut apa-apa. Tanganku gemetar. Tapi otakku, otak seorang akuntan, bekerja dingin. Aku tidak akan menghapus apapun, aku tidak akan membentak. Aku membuka kamera ponselku sendiri, dan satu persatu, aku memotret setiap layar percakapan itu. Tanggalnya, namanya, setiap kalimat penghinaan, setiap rencana busuk mereka. Lalu, aku mengembalikan ponsel Bagas ke posisi semula. Persis seperti tadi. Aku berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap foto-foto itu di ponselku. Air mataku tidak keluar. Yang ada hanya satu kalimat
yang berputar di kepalaku. Mereka mengira kesabaranku adalah kelemahan. Mereka akan tahu kesabaranku adalah bendungan sebelum aku sempat menjatuhkan rencanaku. Satu kejadian lagi menyiramkan minyak ke api di dadaku. Suatu pagi di akhir pekan, aku berbelanja di pasar swalayan dekat rumah. Tanpa sengaja, aku berpapasan dengan Wulan, adik ipar perempuanku, adik kandung Bagas. Dia sedang asik menelpon. Suaranya nyaring. Tidak peduli sekitar. Iya, vilanya mewah banget. Ada kolam renang pribadi. Mas Bagas yang sewa. Dia memang sayang banget sama ibu. Katanya bangga. Lalu dia tertawa. Untung istrinya nggak tahu apa-apa. Dasar perempuan bodoh. Dikasih jam palsu aja, diam saja. Dia belum melihatku. Aku berdiri beberapa meter di belakangnya, memegang keranjang belanja, mendengar setiap kata. Jantungku berdetak keras, tapi wajahku tetap tenang. Saat Wulan berbalik dan melihatku, wajahnya pucat sesaat. Lalu dia tersenyum palsu. Mbak Laras, lagi belanja juga, ya? Katanya gugup. Aku tersenyum manis. Iya, Wulan. Beli bahan buat masak. Katanya minggu depan ada acara keluarga, kan? Aku mau bantu siapkan rendang. Wulan tampak lega. Aku seolah tidak mendengar apa-apa. Oh, iya. Makasih. Ya, Mbak. Mbak memang menantu paling baik, katanya. Lalu buru-buru pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Perempuan bodoh, kata mereka. Baiklah. Biarkan mereka terus berpikir begitu. Sampai malam, di mana topeng itu kucabut satu per satu di hadapan mata mereka sendiri. Malam itu, satu hal kecil lagi membuat keputusanku semakin bulat. Aku masih tergabung dalam grup percakapan keluarga besar Bagas. Mereka lupa atau memang tidak peduli bahwa aku masih ada di sana. Di grup itu, mereka sibuk membahas persiapan pesta, foto dekorasi villa, daftar menu mewah. Lalu Bu Rohana mengirim pesan yang membuat dadaku panas. Dia menulis bahwa untunglah pestanya tidak perlu mengundang menantu yang katanya pelit dan tidak becus mengurus suami. Beberapa anggota keluarga membalas dengan tawa. Aku membaca semuanya dalam diam. Lalu aku menyimpan tangkapan layarnya. Satu lagi, untuk koleksi bukti malam pembalasanku. Keesokan harinya aku kembali menemui Pak Chandra. Aku menunjukkan foto-foto percakapan itu. Juga tangkapan layar grup keluarga. Untuk pertama kalinya, aku melihat pengacara dingin itu mengangkat alis. Bu Laras, katanya pelan. Dengan ini, Ibu tidak hanya akan menang, Ibu akan menang telak penggelapan harta bersama, perselingkuhan, dan niat menceraikan dengan cara curang. Semua ada di sini. Dia diam sejenak. Pertanyaannya, kapan Ibu mau menjatuhkannya? Aku menatap matanya. Di pesta itu, Pakistan. Di villa, di depan ibunya, di depan perempuan itu, di depan seluruh keluarganya. Pak Chandra tersenyum tipis. Kalau begitu, kita siapkan semuanya dengan rapi. 10 hari menjelang pesta, terasa seperti 10 tahun. Aku terus berperan. Aku bahkan memuji Bagas saat dia pura-pura mengeluh soal pekerjaan. Aku bertanya manja. Apakah akhir pekan nanti kami bisa pergi berdua? Aku ingin melihat dia berbohong di depan wajahku. Dan dia berbohong. Dengan lancar. Dia bilang, akhir pekan itu dia harus dinas keluar kota. Proyek besar. Tidak bisa ditinggal. Dia bahkan mengelus kepalaku dan berkata, aku istri yang pengertian. Aku tersenyum. Dan di dalam hati, aku mencatat satu lagi kebohongan ke dalam daftar yang sudah sangat panjang. 3 hari sebelum pesta, aku melakukan langkah yang sudah kurancang bersama Pak Chandra. Aku tidak menyentuh rekening yang sudah kosong. Itu sudah tidak ada gunanya. Tapi aku melakukan satu hal lain. Rumah yang kami tinggali, yang cicilannya sebagian besar kubayar. Ternyata sertifikatnya masih atas nama pengembang karena belum lunas. Dan sisa cicilan terbesar justru ditanggung dari rekening pribadiku, bukan rekening bersama. Pak Chandra memintaku mengumpulkan seluruh bukti pembayaran cicilan itu. Setiap struk, setiap transfer, semua atas namaku. Ini akan jadi senjata kedua. Bu, katanya,
Saat perceraian nanti, rumah ini punya peluang besar jatuh ke tangan ibu sepenuhnya. Aku juga melakukan satu hal yang tidak diketahui siapapun. Aku menghubungi pihak manajemen Villa Arnawa, memperkenalkan diri sebagai istri sah dari Bagas, penyewa villa. Dengan sopan, aku menanyakan detail acara, dengan alasan ingin memberi kejutan untuk suamiku. Mereka tanpa curiga memberitahuku jam berapa acara puncak akan dimulai. Pukul 7 malam di hari kedua, saat seluruh keluarga besar berkumpul untuk acara tiup lilin ulang tahun Bu Rohana. Aku mencatat jam itu, pukul 7 malam. Itulah waktu yang kupilih untuk datang. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, Bagas berangkat dengan koper besar. Dia mencium keningku. Hal yang sudah lama tidak dia lakukan. Mungkin itu caranya menutupi rasa bersalah. Atau mungkin dia hanya terlalu bahagia karena merasa rencananya berjalan sempurna. Aku berangkat dulu. Ya, dinasnya 3 hari. Jaga rumah baik-baik, katanya. Hati-hati di jalan. Mas, jawabku lembut. Semoga proyeknya lancar. Pintu tertutup. Mobilnya menghilang di ujung jalan. Aku berdiri di ruang tamu yang sunyi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tersenyum dengan tulus. Senyum yang dingin. Hari pertama mereka di villa. Aku menghabiskannya dengan tenang. Aku ke salon. Aku merawat diriku. Aku memilih sebuah gaun. Gaun sutra berwarna merah marun yang sudah lama tergantung di lemariku. Belum pernah kupakai. Malam itu aku menatap diriku di cermin. Perempuan yang dulu menangis memegang jam mati, kini berdiri tegak dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Hari kedua, sore hari, sebuah mobil hitam menjemputku. Di dalamnya sudah ada Pak Chandra dengan map tebal di pangkuannya. Map yang berisi seluruh hidup ganda suamiku. Tersusun rapi, halaman demi halaman. Bularas, ibu yakin dengan ini? Tanyanya saat mobil mulai menanjak ke arah pegunungan. Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya. Pakistan, jawabku. Menatap jalanan yang berkelok. Perjalanan ke puncak terasa lambat. Udara semakin dingin. Aku menatap luar jendela, mengingat 7 tahun pernikahan yang ternyata dibangun di atas penghinaan. Aku tidak merasa sedih lagi. Aku merasa ringan. Seperti seseorang yang sebentar lagi akan meletakkan beban yang terlalu lama dipikulnya. Pukul 7 kurang sedikit. Mobil kami tiba di gerbang Villa Arnawa. Dari luar saja, kemewahannya sudah terasa. Lampu taman berkelap-kelip. Karangan bunga segar menghiasi pintu masuk. Aku bisa mendengar alunan musik live dan tawa orang-orang dari dalam. Tawa keluarga yang merayakan kebahagiaan, yang dibiayai dengan air mata dan keringatku. Aku turun dari mobil. Pak Chandra mengikuti di belakang, bersama 2 orang petugas keamanan villa yang sudah kuhubungi sebelumnya, dan kuberitahu situasinya. Aku berjalan menuju aula utama dengan langkah tenang. Tidak terburu-buru, tidak gemetar. Gaun merah marunku berkibar pelan, tertiup angin gunung. Di dalam aula, semuanya tampak megah. Meja panjang penuh hidangan mewah. Salmon, steak, hidangan laut. Di tengah ruangan, ada kue ulang tahun bertingkat dengan nama Bu Rohana, tertulis indah di atasnya. Keluarga besar berkumpul, tertawa, mengobrol. Dan di sana, di dekat kue itu, berdiri Bagas. Tangannya melingkari pinggang seorang perempuan muda berwajah cantik. Renata. Mereka tertawa. Bu Rohana duduk di kursi utama bak seorang ratu, dikelilingi sanak saudara yang memujinya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari aku berdiri di ambang pintu. Aku melangkah masuk. Perlahan, 1 langkah, 2 langkah. Lampu sorot di tengah ruangan seakan mengikuti gerakku. 1 per 1, orang-orang mulai menoleh. Obrolan mereda, musik berhenti. Karena pemain musiknya bingung melihat suasana yang tiba-tiba berubah. Bagas adalah orang yang paling terakhir menyadari saat dia menoleh dan melihatku. Wajahnya yang sedang tertawa membeku seketika. Cangkir di tangannya nyaris terjatuh. Tangannya yang melingkari pinggang Renata terlepas begitu saja, seolah tersengat listrik. Laras, suaranya tercekat. Kamu ngapain di sini? Aku berhenti di tengah ruangan. Aku tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah kuberikan padanya. Selamat malam, semuanya.
ucapku. Suaraku jelas memenuhi seluruh ruangan. Maaf, aku datang terlambat. Aku tidak menyangka pesta ulang tahun ibu semegah ini. Padahal, kalau aku tahu, aku pasti ikut menyumbang dananya. Aku berhenti sejenak. Lalu, kuangkat suaraku sedikit lebih tinggi. Oh, ralat. Ternyata, aku memang sudah menyumbang. Bahkan, sepertinya akulah yang membayar seluruh pesta ini. Suasana ruangan menegang. Bu Rohana berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Apa maksudmu datang ke sini merusak acara? Bentaknya. Dasar menantu tidak tahu diri. Pergi kamu. Aku menatapnya tenang. Lalu, aku menoleh ke arah Pak Chandra. Dia maju selangkah, membuka map tebal di tangannya, dan dengan suara datar yang berwibawa, dia mulai berbicara. Selamat malam. Saya Chandra, kuasa hukum dari Ibu Larasati. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada para hadirin sekalian, agar tidak ada kesalahpahaman tentang dari mana dana pesta ini berasal. Dia mengangkat selembar kertas. Ini adalah mutasi rekening bersama milik Bapak Bagas dan Ibu Larasati. Tertera di sini penarikan dana sebesar hampir 80 juta rupiah. Beberapa hari yang lalu, langsung ditransfer ke rekening penyelenggara acara di villa ini. Dana itu 90% berasal dari setoran pribadi Ibu Larasati selama 3 tahun terakhir. Gumaman mulai terdengar di antara keluarga besar. Beberapa orang saling pandang. Bagas berkeringat dingin. Chandra, hentikan ini, kata Bagas. Suaranya gemetar. Ini urusan keluarga. Kamu tidak punya hak. Saya belum selesai. Pakistan, potong Pak Chandra dengan dingin. Dia mengangkat lembar berikutnya. Selain penggelapan harta bersama, ada hal lain. Ini adalah salinan percakapan antara Bapak Bagas dengan seorang perempuan bernama Renata. Percakapan yang membahas rencana liburan di villa ini, kamar yang akan ditempati berdua, dan rencana untuk menceraikan istri sah secara diam-diam agar tidak perlu membagi harta. Ruangan langsung gaduh. Seluruh mata kini tertuju pada Bagas dan Renata. Renata, perempuan muda itu, wajahnya pucat pasi. Dia mundur selangkah, mencoba menjauh dari Bagas, seolah ingin menghilang. Itu bohong. Itu rekayasa, teriak Bagas. Aku mengeluarkan ponselku. Tanpa banyak bicara, aku memperbesar satu foto percakapan dan menunjukkannya ke arah keluarga yang berdiri paling dekat. Salah seorang bibinya, seorang wanita tua berkacamata, membaca layar itu, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Ya ampun, gumam wanita itu. Bagas, ini benar tulisanmu. Ini nomormu. Satu persatu, keluarga besar mulai membaca, mulai mengerti. Wajah-wajah yang tadi tertawa bersama Bagas, kini menatapnya dengan jijik. Beberapa menatap Bu Rohana, yang berdiri kaku. Tidak tahu harus berkata apa. Bu Rohana, kataku, kali ini menoleh ke arah ibu mertuaku. Selama 7 tahun, ibu selalu mengatakan, aku menantu yang tidak tahu memuliakan mertua. Ibu selalu membandingkanku dengan menantu orang lain. Tapi, malam ini, ibu meniup lilin di atas kue yang dibeli dari uang tabungan masa depanku. Apakah ini yang ibu sebut sebagai memuliakan mertua? Bu Rohana terduduk kembali di kursinya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan kemudian terjadilah hal yang tidak kuduga. Adik-adik Bu Rohana yang merupakan tamu kehormatan malam itu mulai berdiri. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, menatap Bu Rohana dengan marah. Jadi ini, kamu mengundang kami ke pesta mewah, membuat kami merasa bangga punya keluarga yang sukses. Padahal semua ini dibiayai dari hasil mencuri uang menantumu sendiri. Dan kamu tahu anakmu selingkuh. Lalu kamu diam saja. Suaranya menggelegar. Kamu mempermalukan seluruh keluarga kita. Bu Rohana mencoba membela diri. Aku tidak tahu apa-apa. Bagas yang mengatur semua. Cukup. Bu, potong adiknya. Aku malu menjadi bagian dari pesta ini. Satu persatu, tamu mulai meninggalkan aula. Mereka berjalan keluar dengan wajah muak. Ada yang menggeleng. Ada yang berbisik.
Pesta mewah yang dibiayai dengan keringatku itu runtuh dalam hitungan menit. Yang tersisa hanyalah Bagas yang terduduk lemas di lantai, Renata yang menangis di sudut, dan Bu Rohana yang membeku di kursinya, dikelilingi sisa kue dan dekorasi yang kini terasa seperti ejekan. Bagas merangkak ke arahku. "Laras, maafkan aku. Aku khilaf, aku salah. Tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik di rumah." Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu kucintai dengan tulus, kini hanya tampak seperti seorang asing yang menyedihkan. "Kamu benar, Mas," kataku tenang. "Kita memang akan bicara. Tapi bukan di rumah, di pengadilan. Dan kamu tidak perlu repot mengatur cara menceraikanku diam-diam, karena akulah yang akan menceraikanmu secara terbuka." Air mata keputusasaan menetes dari sudut mata Bagas. "Selamat menikmati sisa ulang tahun ibu," ucapku. Suaraku selembut sutra, kontras dengan situasi yang memanas. Kudengar mencari angkutan umum dari kawasan villa eksklusif ini agak sulit menjelang malam. Semoga kalian semua bisa pulang dengan selamat. Aku memutar tubuhku, membelakangi mereka semua. Aku memberi isyarat pada Pak Chandra untuk segera ke mobil. Sebelum benar-benar keluar, aku menoleh sekali lagi. Bagas masih meratap di lantai. Renata sibuk menelpon taksi daring yang entah kapan akan datang ke daerah terpencil ini. Dan Bu Rohana sedang berdebat sengit dengan adik-adiknya yang menyalahkannya atas kekacauan memalukan ini. Aku masuk ke mobil. Pintu ditutup, memutus semua suara histeris dari luar. Mobil hitam kami bergerak perlahan meninggalkan pelataran villa, meluncur menuruni jalan pegunungan. Aku bersandar di jok kulit yang empuk, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Beban berat yang selama ini menekan dadaku seketika menguap. Aku telah memenangkan pertempuran pertama ini dengan gemilang, dan aku siap menyelesaikan sisa peperangan ini di pengadilan. 6 bulan berlalu sejak insiden memalukan di villa itu. Waktu bergulir cepat, menyapu bersih seluruh debu masa lalu dari hidupku. Sore ini, aku duduk di sudut sebuah kafe berdesain minimalis di kawasan Jakarta Selatan. Kafe ini tidak terlalu besar, tapi selalu dipenuhi pelanggan yang mencari ketenangan dan aroma kopi yang dipanggang sempurna. Kafe ini milikku. Sebuah impian lama yang dulu selalu diremehkan Bagas. Dia selalu menyuruhku fokus melayani kebutuhannya di rumah saja. Kini, impian itu berdiri kokoh. Dibangun dari sisa tabungan pribadiku dan uang ganti rugi yang berhasil kuminta kembali. Aku menyesap teh hangat dari cangkir keramik, mengamati para barista yang sibuk meracik pesanan. Perasaan damai dan merdeka memenuhi dadaku. Proses perceraianku berjalan jauh lebih mulus dari yang kuperkirakan. Berkat bukti-bukti kuat dan kerja Pak Chandra yang brilian. Di ruang sidang mediasi waktu itu, Bagas mencoba memainkan kartu terakhirnya. Dia menangis terseduh di depan hakim, memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah. Bahkan mencoba mencium tanganku. Tapi air mata buaya itu tidak lagi mempan. Ketika Pak Chandra membentangkan bukti mutasi rekening, salinan percakapan mesumnya dengan Renata, dan bukti pembayaran cicilan rumah atas namaku. Wajah Bagas langsung pucat pasi. Hakim tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Gugatan ceraiku dikabulkan sepenuhnya. Tidak hanya itu, pengadilan juga memenangkan tuntutan harta bersama di pihakku. Rumah yang kami tempati, yang sebagian besar cicilannya memang aku yang bayar, jatuh ke tanganku. Bagas juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang 80 juta yang dia gelapkan dari tabungan kami, ditambah denda kompensasi yang cukup besar. Keputusan itu menghancurkan hidupnya secara finansial. Aku mendengar kabar tentang kehidupannya sekarang dari beberapa teman lama. Karma rupanya tidak butuh waktu lama untuk menemukan alamat rumahnya. Setelah pembatalan sewa villa secara sepihak di hari kejadian, pihak manajemen mengenakan denda penalti yang sangat besar atas pencemaran nama baik dan pembatalan catering VVIP. Bagas harus melunasinya dengan kartu kredit hingga batas maksimal, membuatnya tercekik utang berbunga tinggi setiap bulan. Bencana di hidupnya tidak berhenti di situ. Kabar tentang kekacauan di villa dan perselingkuhannya menyebar luas, hingga ke telinga bagian sumber daya manusia di kantornya. Perusahaan tempatnya bekerja sangat menjaga citra profesional. Akibat masalah pribadi yang dianggap memalukan,
Rencana promosi jabatannya dibatalkan. Beberapa bulan kemudian, karena kinerjanya merosot dan dikejar utang ke sana kemari, dia diturunkan ke divisi lapangan yang jauh lebih melelahkan. Dengan gaji dipotong. Lalu, bagaimana nasib Renata? Perempuan bergaun cantik di pesta itu. Setelah insiden di villa, dia langsung memutus semua hubungan dengan Bagas. Perempuan itu rupanya baru sadar bahwa pria yang dia kencani bukanlah pangeran kaya, melainkan pria bangkrut yang penuh utang. Dia keluar dari pekerjaannya, pindah ke kota lain, dan kabarnya kini sudah menggandeng laki-laki lain yang jauh lebih mapan. Bagas ditinggalkan sendirian, menanggung tumpukan utang dan rasa malu yang tidak ada habisnya. Nasib Bu Rohana jauh lebih menyedihkan. Kesombongan yang selalu dia pamerkan hancur lebur setelah diusir secara tidak hormat dari pesta ulang tahunnya sendiri. Seluruh keluarga besarnya berbalik memusuhinya. Adik-adik dan sepupunya merasa ditipu dan dipermalukan. Mereka menolak berhubungan lagi dengannya, bahkan memblokir nomor teleponnya. Wanita tua itu kini hidup sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran. Untuk bertahan hidup dan ikut membantu membayar utang anak laki-laki kebanggaannya, dia terpaksa menjual satu persatu perhiasan emas yang dulu selalu dia sombongkan padaku. Tidak ada lagi arisan. Tidak ada lagi liburan mewah. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Aku tersenyum kecil mengingat semua itu. Sama sekali tidak ada rasa bersalah di hatiku. Mereka memetik apa yang mereka tanam sendiri. Mereka mengira kebaikan dan kesabaranku adalah kelemahan yang bisa diinjak sesuka hati. Mereka salah besar. Kesabaranku adalah bendungan. Dan ketika bendungan itu jebol karena kebohongan mereka, air bah yang keluar menenggelamkan mereka semua tanpa sisa. Nyonya Laras. Ini laporan pembukuan minggu ini. Suara salah satu pegawaiku menyadarkanku dari lamunan. Dia meletakkan sebuah map rapi di meja. Terima kasih, Sinta. Ujarku sambil membuka lembaran laporan. Mataku berbinar. Penjualan kopi susu pandan pesat ya minggu ini? Betul, Nyonya, jawab Sinta. Lalu dia menatapku dengan wajah penasaran. Oh ya, gaun merah marun yang Nyonya pakai di foto profil itu bagus sekali. Kelihatan sangat berkelas. Nyonya beli di mana? Kalau boleh tahu? Aku tertawa kecil. Foto yang Sinta maksud adalah foto yang kuambil sesaat sebelum aku berangkat ke villa hari itu. Gaun sutra merah darah, rambut bergelombang rapi, dan senyum kemenangan. Itu gaun spesial, Sinta, jawabku. Gaun yang kupakai untuk merayakan hari kebebasanku. Nanti kalau ada rezeki lebih, aku tunjukkan butiknya. Sinta mengangguk, lalu kembali ke pekerjaannya. Aku menutup map laporan dan memandang keluar jendela. Pikiranku melayang pada malam ulang tahun pernikahan setahun lalu. Malam di mana semuanya berawal. Malam di mana aku menerima sebuah jam tiruan dengan jarum mati dan logo yang salah eja. Keesokan harinya setelah kejadian di villa, hal pertama yang kulakukan saat pulang adalah pergi ke laci paling bawah. Aku mengambil jam mati pemberiannya. Aku tidak menyimpannya sebagai kenangan. Aku berjalan keluar dan melemparkannya ke dalam tong sampah besar di pinggir jalan, tepat sebelum truk sampah datang mengangkutnya. Jam murahan itu kini telah hancur menjadi debu di suatu tempat pembuangan. Sama seperti aku telah membuang seluruh sosok masa laluku yang lemah, rasa rendah diriku, dan Bagas untuk selama-lamanya. Aku belajar satu hal yang sangat berharga dari pengalaman pahit ini. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan seberapa besar nilai dirimu. Jika ada seseorang memberimu barang cacat dan sisa waktunya, itu bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya berarti dia tidak mampu membeli kelasmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang mengira diam adalah pengorbanan. Padahal sesungguhnya, itu adalah perlahan-lahan merendahkan harga diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Bagas, yang menganggap istri setia sebagai perabot rumah yang bisa diabaikan, yang lebih memilih perempuan lain dan ibunya, sambil menguras keringat istrinya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Rohana, yang sibuk membandingkan dan menghina. Lupa bahwa karma selalu menemukan jalannya untuk pulang. Dalam hidup,
Kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan dihancurkan, atau kita bisa berdiri dan memilih untuk dihormati. Ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti aku? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Matahari sore perlahan turun di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kaca jendela kafeku. Aku menghirup aroma kopi yang menguar di udara. Hari ini adalah hidupku yang baru. Hidup di mana akulah tokoh utamanya. Bukan pemeran pembantu yang bisa disingkirkan kapan saja. Dan cerita ini baru saja dimulai. Tanda tangani surat ini, atau kamu keluar dari keluarga ini malam juga. Mbak Ulan menyodorkan map coklat itu tepat di depan piring saya. Di dalamnya, sebuah akta hibah. Rumah yang saya tempati bersama suami selama 4 tahun. Diminta untuk diserahkan kepadanya. Cuma-cuma. Sebagai hadiah pernikahannya minggu depan. Saya menatap kertas itu. Lalu menatap suami saya. Mas Reza hanya menunduk. Mengaduk kopinya pelan. Diameter, saya tersenyum tipis. Senyum yang sudah saya latih bertahun-tahun. Baik, kata saya. Saya tanda tangani. Seketika seluruh meja terdiam. Bu Sutina, ibu mertua saya, menatap saya dengan curiga. Mbak Ulan justru tersenyum menang. Mereka semua baru saja merasa menang besar malam itu. Padahal mereka tidak tahu. Akta yang mereka sodorkan itu sudah saya siapkan kembarannya sejak 3 bulan lalu. Dan kembaran itu akan mengubah segalanya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi cerita kehidupan yang mungkin pernah kalian alami sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ya, dukungan kalian membuat cerita ini terus hidup. Tulis juga di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana sekarang? Mari kita mulai. Nama saya Maya Anggraini. Usia saya 32 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah perempuan kantoran biasa. Berangkat pagi, pulang sore. Memakai baju sederhana, tanpa riasan mencolok. Mereka mengenal saya sebagai menantu yang penurut, pendiam. Tidak banyak menuntut. Saya membiarkan mereka berpikir begitu selama 4 tahun. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tahu tentang saya. Sesuatu yang sengaja saya simpan rapat-rapat. Bukan karena malu, tapi karena saya ingin melihat siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Saya bekerja di sebuah kantor. Itu benar. Tapi posisi saya di kantor itu dan ilmu yang saya kuasai jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Saya seorang akuntan. Saya juga menempuh pendidikan kenotariatan, angka, dokumen, dan hukum perdata adalah dunia saya sehari-hari. Dunia yang justru tidak pernah mereka tanyakan. Mari saya ceritakan dari awal. Saya tumbuh di sebuah keluarga yang mengajarkan bahwa harga seseorang tidak diukur dari apa yang ia pamerkan, tapi dari apa yang ia kuasai dalam diam. Ayah saya seorang akuntan. Sejak kecil, ia mengajari saya membaca angka seperti orang lain membaca cerita. Setiap angka, katanya, punya kejujurannya sendiri. Angka tidak bisa berbohong, asalkan kita teliti membacanya. Setelah ayah meninggal, saya melanjutkan jalan yang sama. Saya menyelesaikan pendidikan akuntansi, lalu memperdalam ilmu kenotariatan. Saya belajar tentang hukum perdata, tentang hak milik, tentang waris, tentang bagaimana sebuah dokumen bisa menjadi pedang atau perisai, tergantung di tangan siapa ia berada. Bertahun-tahun saya bekerja keras, diam-diam. Saya membangun sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Saya tidak pernah merasa perlu menceritakannya. Karena bagi saya, kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan yang tidak perlu diumumkan. Lalu, saya bertemu Mas Reza. Saya menikah dengan Mas Reza 4 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana. Saat itu, saya tidak menonjolkan apapun. Saya datang sebagai perempuan biasa yang mencintai laki-laki biasa. Saya pikir, cinta tidak butuh dihitung dengan harta. Saya ingat, saat pertama kali diperkenalkan kepada keluarganya, Bu Sutina menatap saya dari ujung kaki sampai kepala. Pandangannya menilai, menimbang, mencari tahu berapa nilai saya di pasar pernikahan. Pekerjaannya apa? Tanyanya pada Mas Reza, seolah saya tidak ada di ruangan itu. Pegawai kantoran.
Bu, jawab Mas Reza. Bu Sutinah mengangguk pelan. Saya bisa melihat di matanya. Saya langsung diberi label. Perempuan biasa, tidak istimewa, tidak membawa keuntungan. Dan saya membiarkannya. Saya tidak meralat apapun karena saya ingin tahu bagaimana keluarga ini memperlakukan seseorang yang mereka kira tidak punya apa-apa. Rumah yang kami tempati di kawasan Bintaro itu, saya beli dengan uang saya sendiri. Sertifikatnya atas nama saya, tapi saya tidak pernah mengumumkannya. Saya hanya bilang, kita punya rumah, Mas, dan Mas Reza menerimanya tanpa banyak bertanya dari mana uangnya. Di awal pernikahan, semua tampak baik-baik saja. Bu Sutinah masih bersikap manis. Mbak Ulan, kakak ipar saya, masih memanggil saya dengan ramah. Tapi semua berubah ketika mereka mulai sadar. Saya tidak pernah melawan. Orang yang tidak pernah melawan perlahan dianggap tidak punya nilai. Dan keluarga ini mulai memperlakukan saya seperti itu. Bu Sutinah punya kebiasaan membandingkan saya. Setiap kali ada acara keluarga, ia akan menyebut nama menantu-menantu tetangga yang katanya dari keluarga terpandang, yang katanya membawa nama baik. Coba kamu lihat menantu Bu Hartati, katanya suatu sore, sambil melipat serbet di ruang makan. Bapaknya pemilik 3 toko emas. Itu baru namanya membawa berkah ke keluarga. Lah, kamu. Apa yang kamu bawa? Maya. Saya hanya tersenyum. Saya bawa diri saya. Bu, ia mendengus, menganggap jawaban itu sebagai kelancangan. Mas Reza ada di ruangan itu. Ia mendengar semuanya. Tapi ia memilih menyalakan televisi lebih keras. Seolah suara ibunya bisa ditenggelamkan begitu saja, tanpa ia perlu membela istrinya. Itulah suami saya. Bukan laki-laki jahat, tapi laki-laki yang terlalu takut pada ibunya untuk pernah menjadi seorang suami yang sebenarnya. Penghinaan kecil itu terjadi hampir setiap minggu. Kadang soal masakan saya yang katanya tidak seenak masakan ibunya. Kadang soal cara saya berpakaian yang katanya tidak pantas untuk istri seorang anak laki-laki, kebanggaan. Kadang soal saya yang belum juga memberi cucu. Padahal baru 4 tahun menikah. Suatu kali di sebuah acara arisan keluarga, Bu Sutinah memperkenalkan saya kepada para tamu dengan nada merendahkan. Ini menantu saya. Ya, beginilah. Cuma pegawai biasa. Untung anak saya mau menerima dia. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di antara mereka, menahan panas di wajah saya sambil tetap tersenyum. Mas Reza, lagi-lagi, hanya menunduk menatap gelasnya. Pulang dari acara itu, saya menangis sendirian di kamar mandi. Bukan karena tidak kuat, tapi karena lelah. Lelah menjadi orang yang selalu mengalah demi jenggaga sesuatu yang ternyata tidak pernah menghargai pengorbanan saya. Tapi saat itu saya belum siap melepaskan. Saya masih percaya suatu hari Mas Reza akan berubah. Saya masih percaya kesabaran saya akan berbuah pengakuan. Saya keliru. Kesabaran tidak selalu berbuah pengakuan. Kadang ia hanya membuat orang lain merasa lebih berhak menginjak. Yang paling berbahaya di keluarga itu bukan Bu Sutinah, melainkan Mbak Ulan. Kakak ipar saya itu pandai sekali memasang wajah. Di depan ibunya, ia anak yang berbakti. Di depan saya, ia perempuan yang dingin dan penuh perhitungan. Ia tahu cara membuat sesuatu terdengar wajar, padahal isinya adalah racun. Mbak Ulan sudah lama bercerai. Ia kembali tinggal di rumah ibunya, membawa serta segala tuntutan. Dan kini ia akan menikah lagi dengan seorang pria bernama Bayu, yang katanya pengusaha. Tapi tak pernah jelas usahanya apa. Pernikahan itulah yang menjadi awal dari segalanya. Suatu malam, sekitar 2 bulan sebelum hari ini, Bu Sutinah mengundang saya dan Mas Reza makan malam di rumahnya. Rumah itu ada di kawasan Cinere. Tidak besar, tapi mereka selalu membicarakannya seolah istana. Di meja makan, setelah opor ayam dihidangkan, Bu Sutinah membuka pembicaraan. Maya, katanya, Wulan mau menikah. Kamu tahu sendiri, biaya pernikahan zaman sekarang tidak murah. Ibu pikir sebagai keluarga, kita harus saling membantu. Saya mengangguk. Tentu. Bu,
Berapa yang ibu butuhkan? Bu Sutina dan Mbak Wulan saling pandang. Lalu Mbak Wulan yang bicara. Bukan soal uang receh. Maya, katanya. Aku dan Bayu butuh tempat tinggal setelah menikah. Dan rumah kalian di Bintaro itu sebenarnya terlalu besar untuk kalian berdua yang belum punya anak. Saya meletakkan sendok saya pelan. Maksud Mbak? Maksud Wulan? Potong Bu Sutina. Rumah itu sebaiknya diberikan kepada Wulan sebagai hadiah pernikahan dari keluarga. Toh, kalian masih muda. Masih bisa cari rumah lagi? Iya kan, Reza? Saya menoleh ke suami saya. Mas Reza menelan ludah. Itu kan rumah kita. Bu, katanya lirih. Rumah kalian, ya rumah keluarga. Sahut Bu Sutinah cepat. Wulan juga keluarga. Jangan pelit. Reza, nanti orang bilang kamu istrinya yang ngatur. Dan disitulah saya melihat dengan jelas. Mas Reza menunduk. Tidak membela rumah kami. Tidak membela saya. Ia hanya diam, membiarkan ibunya dan kakaknya merampas sesuatu yang bahkan bukan milik mereka. Saya tidak marah malam itu. Sungguh, saya justru merasa tenang karena akhirnya topeng mereka jatuh sendiri. Saya pikirkan dulu, Bu, kata saya. Bu Sutinah tersenyum puas, mengira itu tanda saya akan menyerah. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sangat sunyi. Mas Reza menyetir dengan tangan kaku. Maya, jangan dimasukin hati ya. Ibu cuma apa, Mas? Tanya saya. Tenang, cuma minta rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Mas Reza terdiam. Ia tahu betul siapa yang membayar rumah itu. Tapi ia tidak berani mengakuinya di depan ibunya. Nanti aku ganti, katanya akhirnya. Aku cari rumah baru buat kita. Janji. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap jalanan Bintaro yang basah oleh gerimis malam. Di dalam hati, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Bukan melawan dengan teriakan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih sabar dan jauh lebih mengikat. Keesokan harinya, saya pergi menemui seseorang, namanya Pak Tono. Beliau notaris senior, sekaligus rekan kerja saya sejak bertahun-tahun lalu. Orang yang tahu betul siapa saya sebenarnya. Di ruangannya yang penuh berkas, saya menceritakan semuanya. Pak Tono mendengarkan sambil mengernyit. Jadi mereka mau kamu hibahkan rumah itu? Begitu saja. Begitu saja. Pakistan, jawab saya. Kamu tahu kan secara hukum? Mereka tidak punya hak sedikit pun atas rumah itu. Sertifikat atas namamu, menantu, ipar, mertua. Tidak satu pun dari mereka ahli waris atas hartamu. Saya tahu, Pakistan, kata saya. Justru karena saya tahu, saya ingin membiarkan mereka bergerak lebih jauh. Saya ingin mereka menunjukkan sampai mana mereka berani. Pak Tono menatap saya lama, lalu tersenyum kecil. Kamu memang selalu bermain panjang. Maya, saya tidak menjawab. Saya hanya meminta beliau menyiapkan sesuatu. Sebuah dokumen yang nanti, pada saat yang tepat, akan saya gunakan. Hari-hari berikutnya, tekanan dari keluarga itu semakin menjadi. Mbak Wulan mulai datang ke rumah saya tanpa pemberitahuan. Ia berjalan-jalan di setiap ruangan, mengukur-ukur dengan matanya. Seolah rumah itu sudah menjadi miliknya. Kamar ini cocok buat kamar bayi nanti, katanya suatu siang, berdiri di ambang pintu kamar saya sendiri. Lemari ini juga bagus, tinggal aku ganti gordennya. Saya berdiri di dapur, menahan diri. Mbak, rumah ini belum jadi milik Mbak. Ia menoleh, tersenyum sinis. Belum. Tapi sebentar lagi. Reza sudah setuju kok. Saya mengepalkan tangan di balik celemek, tapi wajah saya tetap tenang. Saya tahu, marah hanya akan membuang tenaga. Hari berikutnya, hal yang lebih menyakitkan terjadi. Saya pulang kerja dan menemukan Bu Sutina sudah berada di rumah saya. Ia membawa kunci cadangan yang dulu pernah saya berikan untuk keadaan darurat. Kini, ia memakainya untuk masuk kapan saja ia mau. Ia sedang duduk di ruang tamu, memeriksa isi lemari pajangan saya. Beberapa barang sudah ia pindahkan tempatnya. Bu,
Sejak kapan ibu di sini? Tanya saya. Menahan kaget. Ibu kan keluarga. Maya, masa harus izin masuk rumah anak sendiri? Jawabnya santai. Lagi pula, ini kan nanti jadi rumah Wulan. Ibu cuma melihat-lihat. Mana barang yang masih layak? Mana yang harus dibuang? Mana barang yang harus dibuang? Ia berbicara tentang barang-barang saya di rumah saya. Seolah saya hanya penyewa yang akan segera diusir. Saya menarik napas. Bu, tolong kembalikan kunci itu kepada saya. Wajahnya langsung berubah keras. Kamu mengusir ibu mertuamu sendiri. Begini caramu memperlakukan orang tua suamimu. Astagfirullah. Maya. Sungguh tidak tahu diri. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengulurkan tangan. Akhirnya, dengan menggerutu panjang, ia melemparkan kunci itu ke meja, lalu pergi dengan membanting pintu. Malam itu, Mas Reza memarahi saya karena membuat ibunya tersinggung. Bukan kakaknya yang masuk tanpa izin yang ia persoalkan, tapi saya yang meminta kembali kunci rumah saya sendiri. Saya mulai mengerti. Di rumah ini, saya tidak akan pernah benar. Yang lebih menyakitkan, suatu hari saya menemukan sesuatu. Saya sedang merapikan dokumen di laci. Ketika saya sadar, surat tanda kepemilikan mobil saya tidak ada di tempatnya. Mobil yang juga saya beli dengan uang sendiri. Saya bertanya pada Mas Reza. Ia gugup. Lama. Ia tidak menjawab. Lalu akhirnya mengaku. BPKB mobil itu. Aku pinjam dulu. Maya. Wulan butuh dana buat persiapan nikah. Aku gadaikan. Cuma sebentar. Nanti aku tebus. Saya menatapnya. Tidak percaya. Kamu menggadaikan mobil saya untuk pernikahan kakakmu. Tanpa izin saya. Maya. Dia kakakku. Dan saya istrimu. Mas, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya melihat sesuatu retak di dalam diri saya. Bukan air mata, tapi keputusan. Beberapa hari kemudian, saya menemukan hal lain lagi. Saya sedang memeriksa mutasi rekening bersama yang kami buka di awal pernikahan. Rekening yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga kami berdua. Saldonya jauh berkurang dari yang seharusnya. Saya menelusuri satu persatu. Ada beberapa penarikan dalam jumlah besar yang tidak pernah saya lakukan. Ketika saya tanyakan, Mas Reza kembali mengaku dengan gugup. Ibunya yang memintanya menarik uang itu untuk uang muka catering pernikahan, untuk dekorasi, untuk hal-hal yang katanya demi nama baik keluarga. Saya hanya menatap layar ponsel saya. Angka-angka itu berbicara lebih jujur daripada siapapun di keluarga ini. Mereka mengambil dari saya, sedikit demi sedikit. Dengan begitu yakin, saya tidak akan pernah memeriksanya. Mereka lupa, memeriksa angka adalah pekerjaan saya. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya diam-diam memindahkan dana pribadi saya yang masih tercampur ke rekening yang sepenuhnya atas nama saya. Saya menutup celah-celah yang selama ini mereka manfaatkan. Satu persatu, tanpa suara. Tapi ternyata cobaan malam itu belum berakhir. 3 hari kemudian, Bu Sutina datang ke rumah saya tanpa kabar. Ia membawa serta seorang perempuan parubaya yang katanya saudara jauh. Mereka masuk, duduk di ruang tamu saya, dan mulai berbicara seolah rumah itu sudah jadi milik bersama. Maya, kata Bu Sutina, Ibu pinjam dulu perhiasan kamu yang di lemari itu untuk dipakai Wulan di hari pernikahan, biar terlihat pantas di depan keluarga Bayu. Saya menatapnya. Perhiasan saya, Bu. Iya, cuma dipinjam. Nanti dikembalikan. Saya tahu betul, dipinjam dalam kamus keluarga ini. Artinya, tidak akan pernah kembali. Tapi saya hanya tersenyum. Saya pikirkan, Bu, ia mengernyit. Tidak suka dengan jawaban itu. Tapi ia tidak memaksa di depan saudaranya. Malam itu, setelah mereka pulang, saya memeriksa lemari saya dan saya menemukan 2 gelang emas saya sudah hilang. Saya tidak perlu bertanya siapa pelakunya. Saya hanya menambahkannya ke dalam catatan saya. Insiden demi insiden terus berdatangan. Seperti air bah yang mulai bocor dari bendungan. Suatu pagi, tetangga saya, Bu Ratna, menghampiri saya di pagar. Wajahnya gelisah. Bu Maya, katanya pelan. Maaf ya,
Saya cuma mau kasih tahu. Kemarin ada orang datang ke rumah saya, menanyakan soal rumah ibu. Katanya dari pihak yang mau beli. Saya bingung. Memang rumah ini mau dijual. Saya tertegun. Siapa yang menyuruh mereka? Bu, katanya. Suruhan ipar ibu, yang namanya Wulan itu. Darah saya seakan berhenti sejenak. Mereka bahkan sudah berani menawarkan rumah saya kepada pembeli. Sebelum dokumen apapun ditandatangani. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Saya berterima kasih pada Bu Ratna. Lalu, saya masuk dan menelpon Pak Tono. Pakistan, mereka sudah mulai mencari pembeli. Tolong percepat semuanya. Tenang, Maya, jawab beliau. Selama sertifikat asli ada di tanganmu dan akta kepemilikan resmi tercatat. Mereka tidak bisa menjual apapun. Justru biarkan mereka menggali lubang sedalam-dalamnya. Tapi yang membuat saya benar-benar terkejut adalah kabar berikutnya. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama menghubungi saya. Ia bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam. Maya, katanya. Aku cuma mau memastikan. Apa benar kamu mengajukan pinjaman atas namamu di tempat kami? Soalnya ada yang datang membawa fotokopi kartu identitasmu. Mengatasnamakan kamu untuk pinjaman cukup besar. Tubuh saya terasa dingin. Siapa yang datang? Seorang perempuan, katanya ipar kamu. Tapi karena tanda tangannya mencurigakan, kami menahan prosesnya dulu. Saya menutup mata. Mbak Wulan bahkan sudah berani memalsukan identitas saya untuk mengajukan pinjaman atas nama saya. Ini bukan lagi soal rumah, ini sudah menjadi kejahatan. Saya berterima kasih pada teman saya dan memintanya menyimpan semua dokumen yang mereka bawa sebagai bukti. Lalu, saya menambahkannya ke dalam map saya. Map yang isinya semakin tebal dengan setiap langkah ceroboh yang mereka ambil. Mereka pikir mereka sedang menjerat saya. Padahal, setiap tali yang mereka lemparkan justru membelit leher mereka sendiri. Saya tidak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini. Dulu, saya hanya ingin menjadi istri yang baik, menantu yang diterima, bagian dari sebuah keluarga yang utuh. Saya rela mengecilkan diri, menyembunyikan kemampuan demi sebuah penerimaan yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Tapi ada batas untuk segala pengorbanan. Dan ketika sebuah keluarga memilih untuk merampas alih-alih menghargai, maka diam bukan lagi kebaikan. Diameter. Pada titik itu, hanya akan menjadi izin bagi mereka untuk terus melukai. Yang paling menyakitkan datang seminggu kemudian. Mas Reza pulang larut malam dengan wajah pucat. Ia duduk di tepi tempat tidur dan lama tidak bicara. Maya, katanya akhirnya. Aku tanda tangan sesuatu. Saya menoleh. Tanda tangan apa? Mas, surat. Ibu bilang itu cuma surat persetujuan keluarga. Tapi tadi aku baca lagi fotokopinya. Isinya, aku menyetujui rumah ini diserahkan ke Wulan. Atas nama suami, saya menutup mata sejenak. Suami saya, yang seharusnya menjadi tameng, justru sudah menjadi alat di tangan keluarganya sendiri. Tapi anehnya, saya tidak marah. Karena saya tahu satu hal yang ia tidak tahu. Tanda tangannya di atas surat itu tidak punya kekuatan apapun. Ia tidak bisa menyetujui penyerahan sesuatu yang bukan miliknya. Tidak apa-apa, Mas, kata saya pelan. Tidurlah. Ia menatap saya, bingung dengan ketenangan saya. Ia tidak tahu, setiap kesalahan yang mereka buat justru menjadi batu bata yang menyusun benteng saya. Belum selesai. 2 hari sebelum acara, Mbak Wulan menelpon saya. Suaranya tinggi, penuh ancaman. Maya, aku dengar kamu belum mau pindah dari rumah itu. Kamu mau mempermalukan aku di hari pernikahanku, ya? Awas kamu. Kalau kamu macam-macam, aku sebar ke seluruh keluarga. Kalau kamu menantu durhaka yang menelantarkan mertua sakit. Saya mendengarkan sampai ia selesai. Lalu, saya menjawab dengan tenang. Silakan. Mbak, sebarkan apa saja yang Mbak mau. Tapi sebelum itu, mungkin Mbak ingin tahu, semua transaksi pinjaman keluarga selama ini juga tercatat, termasuk uang yang Mbak pakai untuk usaha yang gagal itu. Kita lihat. Cerita siapa yang lebih menarik untuk disebarkan? Di ujung telepon, hening. Lalu, sambungan terputus. Malam itu,
Saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja kecil saya, membuka laptop, dan mulai menyusun semuanya. Setiap transaksi, setiap rupiah yang keluar dari rekening kami untuk keluarga itu. Saya, seorang akuntan, mencatat adalah keahlian saya. Saya menemukan angka yang membuat dada saya sesak selama 4 tahun. Uang yang mengalir dari saya ke keluarga Mas Reza. Jumlahnya bukan main. Biaya pengobatan Bu Sutinah, modal usaha Mbak Wulan yang selalu gagal. Cicilan ini, pinjaman itu, semua tercatat rapi. Semua dari kantong saya. Total seluruhnya. Lebih dari 500 juta rupiah. Dan kini mereka masih ingin rumah saya juga. Saya menutup laptop. Saya tarik napas panjang. Dan saya tahu waktunya hampir tiba. Mbak Wulan bukan tipe yang menyerah begitu saja. Beberapa hari setelah itu, ia mengerahkan senjata terakhirnya. Keluarga besar. Sore itu, ponsel saya tidak berhenti berbunyi. Para kerabat dari pihak Mas Reza, satu persatu menelpon saya. Ada yang menasihati, ada yang menyindir, ada pula yang terang-terangan menyalahkan saya. Maya, kamu itu menantu, sudah seharusnya mengalah pada keluarga suami, kata seorang bibi. Cuma rumah, kok dipertahankan mati-matian? Rezeki kan bisa dicari lagi, kata yang lain. Kasihan Bu Sutinah, sudah tua. Punya menantu yang keras kepala begini, kata yang lainnya lagi. Saya mendengarkan semuanya dengan sabar. Saya tahu mereka hanya mendengar satu versi cerita. Versi yang sudah dipoles sedemikian rupa oleh Bu Sutinah dan Mbak Wulan. Versi di mana saya adalah menantu durhaka dan mereka adalah keluarga yang teraniaya. Tidak satu pun dari mereka bertanya, dari mana selama ini biaya pengobatan Bu Sutinah berasal? Tidak satu pun yang bertanya, siapa yang membayar modal usaha Mbak Wulan berkali-kali? Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Dan saya sudah lelah meluruskan pandangan orang yang sejak awal tidak mau melihat dengan jujur. Malam itu, Bu Sutinah datang lagi ke rumah saya, membawa drama yang lebih besar. Ia berpura-pura sakit di depan pintu, memegangi dadanya, sambil berkata cukup keras agar tetangga mendengar. Lihat, Maya, gara-gara kamu, jantung ibu sakit. Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu yang bertanggung jawab. Beberapa tetangga keluar dari rumah mereka, menonton. Saya tahu, ini pertunjukan. Bu Sutinah ingin mempermalukan saya di depan umum, memaksa saya menyerah karena malu. Tapi saya tidak menyerah. Saya membantu beliau duduk. Saya tawari air putih dengan tenang. Kalau ibu merasa tidak enak badan, mari saya antar ke dokter. Bu, tapi soal rumah, jawaban saya tetap sama. Wajah Bu Sutinah berubah. Dari pura-pura sakit menjadi marah betulan. Ia bangkit dengan tenaga yang tiba-tiba pulih, lalu pergi dengan menggerutu. Para tetangga yang tadinya iba, kini saling pandang. Mereka mulai paham siapa yang sedang berakting. Insiden itu adalah yang terakhir sebelum malam penentuan. Mereka sudah mengerahkan segalanya. Ancaman, fitnah, drama, tekanan keluarga besar. Dan semua itu gagal. Beberapa hari kemudian, undangan pernikahan Mbak Wulan datang, dicetak mewah, di atas kertas emas. Acara akan diadakan di sebuah gedung di kawasan elit. Bu Sutinah membanggakannya kemana-mana. Katanya, ini pernikahan yang akan membuat seluruh kerabat iri, yang tidak ia ketahui. Sebagian besar biaya pernikahan mewah itu, lagi-lagi mengalir dari celah-celah keuangan yang ujungnya menuju ke saya. Seminggu sebelum acara, Bu Sutinah menelpon. Suaranya manis sekali. Maya, sayang, ibu mau bicara soal rumah itu. Sebelum pernikahan Wulan, kita selesaikan urusannya ya. Ibu sudah siapkan notarisnya. Kamu tinggal tanda tangan. Saya tersenyum di ujung telepon. Notaris dari mana? Bu, notaris kenalan Bayu. Sudah dipercaya kok. Pokoknya beres. Notaris kenalan calon menantunya. Saya tahu persis apa artinya itu. Dokumen yang sudah disiapkan sepihak. Bahasa hukum yang dibuat menjebak. Mereka pikir saya akan menandatanganinya tanpa membaca. Seperti perempuan lugu yang selama ini mereka kira. Baik. Bu, kata saya. Saya datang. Kapan
dan di mana. Nanti malam di rumah ibu. Sekalian makan-makan, saya menutup telepon. Lalu, saya menelpon Pak Tono, Pakistan. Mereka bergerak. Kata saya butuh dokumen itu sekarang. Pak Tono diam sejenak. Sudah siap? Maya, sudah lama siap. Kamu yakin mau melakukannya malam ini? Saya sudah menunggu 4 tahun. Pakistan, jawab saya. Malam ini, mereka yang akan menandatangani nasib mereka sendiri. Malam itu, saya datang ke rumah Bu Sutina. Saya memakai baju sederhana, seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari penampilan saya. Itu yang membuat mereka tenang. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan domba. Di ruang tengah, sudah ada Mbak Wulan, Bayu, dan seorang pria berkacamata yang katanya notaris. Di atas meja, map coklat itu sudah terbuka. Akta hibah, lengkap dengan materai. Bu Sutina menyambut saya dengan pelukan palsu. Nah, ini dia menantu ibu yang pengertian. Suasana ruangan itu sengaja dibuat hangat. Ada teh manis, ada kue-kue. Seolah ini pertemuan keluarga yang penuh kasih, bukan sebuah penjebakan yang sudah dirancang matang. Mbak Wulan duduk dengan tenang. Sesekali melirik saya dengan senyum kemenangan yang ia tahan-tahan. Bayu memainkan ponselnya, tampak bosan. Seolah seluruh urusan ini hanya formalitas yang menyebalkan. Saya duduk. Saya membaca dokumen itu, halaman demi halaman, dengan tenang. Pria berkacamata itu mulai gelisah ketika melihat saya membaca terlalu teliti. Tidak perlu dibaca semua, Bu Maya, katanya. Ini formalitas saja. Saya suka membaca. Pakistan, jawab saya. Sambil terus membalik halaman, saya bisa merasakan ketidaksabaran mulai menjalar di ruangan itu. Bu Sutina berkali-kali melirik jam dinding. Mbak Wulan menggetarkan kakinya, menahan kesal. Tapi saya tidak mempercepat. Setiap kalimat dalam dokumen itu saya baca dengan saksama, karena saya tahu di dalam kalimat-kalimat yang dibuat seolah resmi inilah jebakan mereka bersembunyi. Isinya persis seperti dugaan saya. Rumah di Bintaro dihibahkan sepenuhnya kepada Wulan, tanpa syarat, tanpa kompensasi. Dan ada satu pasal kecil di bawah yang dibuat seolah tidak penting. Pasal yang menyatakan saya melepaskan seluruh klaim atas harta itu selamanya. Mereka benar-benar menyiapkan jebakan yang rapi. Saya menutup map itu. Saya tersenyum. Tanda tangani saja, Maya, kata Mbak Wulan, tidak sabar. Atau kamu mau bikin malu keluarga di hari pernikahanku? Itulah kalimat yang membuka cerita malam ini. Ancaman itu, map coklat itu. Dan saya menjawab, baik. Saya tanda tangani. Saya mengambil pena. Saya menandatangani dokumen itu di hadapan mereka semua. Tanda tangan saya jelas, mantap, tanpa ragu. Bu Sutina dan Mbak Wulan tersenyum lebar. Bayu menghela napas lega. Notaris berkacamata itu buru-buru merapikan berkas, seolah takut saya berubah pikiran. Nah, begitu. Kan enak, kata Bu Sutina. Tidak usah ribut-ribut. Saya mengangguk. Lalu, saya membuka tas saya. Sebelum saya pulang, kata saya. Ada satu dokumen lagi yang ingin saya tunjukkan, supaya semuanya benar-benar sah dan jelas. Sebagai keluarga, kita harus transparan, kan? Bu, saya mengeluarkan sebuah map. Map coklat, persis seperti milik mereka. Saya letakkan di tengah meja. Mbak Wulan mengernyit. Apa itu? Akta, jawab saya tenang. Akta yang sama. Tapi yang ini dibuat dan dicatatkan secara resmi 3 bulan lalu oleh notaris saya sendiri, Pak Tono namanya. Mungkin Bu Sutina pernah dengar. Wajah notaris berkacamata itu mendadak pucat. Di dalam dokumen resmi yang tercatat itu, lanjut saya. Tertulis dengan jelas siapa pemilik sah rumah di Bintaro, dan ada lampirannya. Sertifikat asli atas nama saya, bukti pembayaran, riwayat transaksi dari rekening saya sendiri. Sejak rumah itu dibeli, saya membuka halaman pertama. Saya dorong ke arah Bu Sutina. Rumah itu tidak pernah menjadi milik Mas Reza. Bu, tidak pernah menjadi harta bersama. Rumah itu milik saya pribadi, sepenuhnya. Secara hukum, ruangan itu mendadak hening. Senyum di wajah Mbak Wulan membeku perlahan.
Maksudnya, suaranya bergetar. Maksudnya, kata saya, menatapnya lurus. Akta hibah yang baru saja saya tanda tangani itu tidak ada nilainya. Karena seseorang hanya bisa menghibahkan apa yang sah miliknya menurut hukum, melalui prosedur yang sah pula. Dan dokumen kalian dibuat di atas asumsi yang salah, bahwa rumah itu harta bersama. Padahal bukan. Saya membiarkan kalimat itu menggantung sejenak di udara. Saya ingin mereka benar-benar memahaminya. 3 bulan lalu, lanjut saya. Ketika kalian pertama kali menyebut soal rumah ini, saya sudah mendatangi notaris saya sendiri. Saya catatkan ulang seluruh status kepemilikan rumah ini secara resmi, lengkap dengan riwayat pembayaran. Jadi, sementara kalian sibuk menyiapkan dokumen palsu untuk menjebak saya sudah lebih dulu memastikan bahwa jebakan itu tidak akan pernah berhasil. Saya menoleh ke pria berkacamata, dan saya yakin Bapak yang mengaku notaris ini tahu betul bahwa dokumen yang dibuat dengan menyembunyikan status kepemilikan sebenarnya bisa berakibat hukum. Untuk Bapak juga, pria itu langsung berdiri, mengambil tasnya. Saya tidak tahu apa-apa soal ini. Saya hanya diminta. Ia tergagap, lalu bergegas keluar tanpa pamit. Bu Sutina terduduk lemas di sofa. Seluruh tenaganya seakan menguap. Kamu menipu kami, desisnya. Tidak, Bu, kata saya. Tenang sekali. Saya tidak pernah menipu siapapun. Saya hanya tidak pernah memamerkan apa yang saya punya kepada orang-orang yang menilai manusia dari hartanya. Kalian yang menyimpulkan saya tidak punya apa-apa. Saya hanya membiarkan kalian percaya pada kesimpulan kalian sendiri. Saya menatap satu persatu wajah mereka. Bu Sutina yang selama ini begitu angkuh, kini hanya seorang perempuan tua yang ketakutan. Mbak Wulan yang selalu dingin, kini gemetar menahan amarah dan malu. 4 tahun, Bu, kata saya. 4 tahun saya menjadi menantu yang kalian hina, yang kalian banding-bandingkan, yang kalian anggap beban. Dan selama 4 tahun itu pula, justru uang dari menantu yang kalian hina inilah yang menutupi setiap kekurangan di keluarga ini. Mas Reza, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, mengangkat wajahnya. Ia menatap saya seperti baru pertama kali melihat istrinya. Maya, kamu, selama ini saya akuntan. Mas, kata saya. Dan saya juga menempuh pendidikan kenotariatan. Setiap rupiah yang keluar dari rumah kita untuk keluargamu, saya catat. Setiap janji yang kamu ingkari, saya ingat. Termasuk mobil yang kamu gadaikan tanpa izin saya. Saya membuka halaman berikutnya. Sebuah lembar penuh angka. Ini catatan lengkapnya. 513 juta rupiah. Itu jumlah uang saya yang mengalir ke keluarga ini selama 4 tahun. Untuk pengobatan, untuk modal usaha yang selalu gagal, untuk gengsi yang tidak pernah ada habisnya. Saya menutup map saya, lalu menatap Mbak Wulan. Dan ada satu hal lagi, Mbak. Soal pinjaman yang Mbak ajukan dengan memasukkan identitas saya. Koperasi itu sudah menahan dokumennya, lengkap dengan fotokopi kartu identitas saya yang Mbak bawa. Dan tanda tangan palsu, Mbak. Saya rasa Mbak tahu sendiri apa akibat hukum dari memasukkan identitas orang lain untuk berutang. Wajah Mbak Wulan memucat seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Mbak Wulan berdiri, wajahnya merah. Itu kan rezeki keluarga. Tidak usah dihitung-hitung seperti rentenir. Justru karena ini keluarga. Saya tidak pernah menagihnya. Mbak, kata saya. Tapi malam ini, ketika kalian masih juga ingin merampas rumah saya rasa sudah waktunya semua dicatat dengan jelas. Hitam di atas putih. Saya berdiri. Saya rapikan map saya. Pernikahan Mbak Wulan minggu depan. Silakan dilanjutkan. Tapi tidak di rumah saya. Tidak dengan uang saya lagi. Dan tidak dengan menggadaikan harta saya tanpa izin. Bu Sutinah mencoba bangkit. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Maya, kita bisa bicarakan baik-baik. Kita sudah bicara baik-baik selama 4 tahun. Bu, jawab saya.
selama 4 tahun. Saya yang selalu mengalah. Sekarang giliran kalian yang mendengarkan. Saya berjalan menuju pintu. Lalu saya berhenti sebentar. Oh iya, satu hal lagi. Mobil yang Mas Reza gadaikan. Saya sudah menebusnya kemarin dengan uang saya sendiri. Dan mulai sekarang, semua aset atas nama saya akan saya kelola sendiri, tanpa perlu meminta izin pada siapapun di keluarga ini. Saya membuka pintu. Udara malam Cinere terasa dingin, tapi entah mengapa, dada saya terasa begitu ringan. Di belakang saya mendengar Bu Sutinah menangis. Mbak Wulan berteriak pada Mas Reza, menyalahkannya atas semua ini. Dan Mas Reza, suami saya, hanya bisa diam. Seperti yang selalu ia lakukan. Saya tidak menoleh. Saya masuk ke mobil saya yang sudah saya tebus dan saya menyalakan mesin. Hari-hari setelah malam itu berjalan cepat. Pernikahan Mbak Wulan tetap berlangsung, tapi tidak semegah yang dijanjikan. Tanpa aliran dana dari saya, banyak rencana yang harus dipangkas. Gedung mewah diganti gedung biasa. Daftar tamu dipotong. Bu Sutinah, yang selama ini gemar memamerkan, kini harus menahan malu di depan para kerabat yang sudah telanjur ia bual-bualkan. Bayu, calon suami Mbak Wulan, mulai menunjukkan sikap aslinya ketika tahu tidak ada rumah dan tidak ada dana besar yang akan ia dapatkan. Pertengkaran mereka mulai terdengar bahkan sebelum akad. Ternyata ia juga hanya tertarik pada apa yang ia kira akan ia peroleh. Mas Reza datang ke rumah saya beberapa kali. Mengetuk pintu, meminta maaf, mengatakan ia menyesal. Saya membukakan pintu, tapi saya tidak mempersilakannya masuk seperti dulu. Maya, beri aku satu kesempatan lagi, katanya. Suaranya serak. Aku salah, aku terlalu takut sama ibu. Aku, Mas, potong saya. Lembut, tapi tegas. Selama 4 tahun. Saya menunggu kamu berdiri di sisi saya. Sekali saja. Saat ibumu menghina saya. Saat kakakmu merampas hak saya. Saat kamu menggadaikan mobil saya. Sekali saja. Saya ingin kamu memilih saya. Mas Reza menunduk. Tapi kamu selalu memilih diam. Lanjut saya. Dan diam. Mas, juga sebuah pilihan. Kamu sudah memilih jauh sebelum malam ini. Saya tahu ia masih mencintai saya dengan caranya yang lemah, tapi cinta yang tidak pernah berani melindungi. Bukanlah tempat yang aman untuk seorang perempuan menaruh seluruh hidupnya. Proses perceraian kami berjalan tenang. Saya tidak menuntut apapun darinya. Saya tidak perlu. Semua yang saya miliki memang sudah milik saya sejak awal. Beberapa bulan kemudian, hidup saya benar-benar berubah. Atau lebih tepatnya, kembali menjadi diri saya yang sebenarnya. Saya tidak perlu lagi berpura-pura sederhana untuk menyenangkan orang yang tidak pernah menghargai saya. Saya kembali fokus pada karir saya, pada angka-angka, pada dokumen, pada dunia yang selalu jujur kepada saya. Asalkan saya jujur kepadanya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya berani menampilkan diri saya apa adanya. Saya tidak lagi menyembunyikan keahlian saya. Di kantor, saya kembali memimpin proyek-proyek besar yang sempat saya kurangi demi menjaga waktu untuk keluarga suami. Rekan-rekan kerja saya menyambut dengan hangat. Mereka selalu tahu siapa saya. Hanya keluarga Mas Reza yang memilih untuk tidak pernah ingin tahu. Saya juga mulai membantu orang lain. Beberapa perempuan yang mengalami hal serupa dengan saya datang meminta nasihat tentang hak milik, tentang bagaimana melindungi harta sendiri dalam pernikahan, tentang bagaimana berdiri tegak tanpa harus berteriak. Saya membantu mereka dengan senang hati, karena saya tahu persis betapa sepinya berjuang sendirian dalam diam. Rumah di Bintaro tetap menjadi milik saya. Saya merenovasi kamar yang dulu ingin diukur-ukur oleh Mbak Wulan. Saya mengubahnya menjadi ruang kerja yang terang, menghadap taman kecil yang saya tanami sendiri. Setiap pagi, saya menyiram tanaman itu. Setiap kuncup yang mekar terasa seperti pengingat bahwa hidup selalu menemukan jalannya untuk tumbuh, asalkan kita merawatnya dengan sabar. Kadang di sore hari, saya duduk di sana sambil minum teh, memandang taman, dan saya menyadari satu hal yang dulu tidak saya pahami. Kesabaran bukanlah kelemahan. Diam
bukan berarti kalah. Ada kekuatan yang justru tumbuh dalam diam. Ketika kita tahu persis siapa diri kita dan tidak butuh pengakuan dari siapapun untuk meyakininya. Saya mendengar kabar tentang keluarga itu sesekali dari kerabat. Bu Sutinah jatuh sakit dan biaya pengobatannya kini tidak lagi ada yang menanggung dengan ringan seperti dulu. Anak-anaknya saling lempar tanggung jawab. Tidak ada lagi menantu yang diam-diam membayar semua tagihan tanpa pernah menagih balik. Mbak Ulan. Pernikahannya tidak bertahan lama. Bayu pergi begitu sadar. Tidak ada harta yang bisa diperasnya. Ternyata sejak awal, ia memang hanya tertarik pada rumah dan uang yang ia kira akan ia dapatkan melalui pernikahan itu. Ketika semua itu tidak ada, ia pun menghilang. Mbak Ulan kembali ke rumah ibunya dengan status janda untuk kedua kalinya dan beban malu yang ia ciptakan sendiri. Dan Mas Reza kabarnya hidup sendiri di kontrakan kecil, ditemani penyesalan yang datang terlambat. Saya tidak merasa senang mendengar itu. Sungguh. Saya tidak pernah merancang kehancuran mereka. Saya hanya berhenti menjadi penyangga yang selama ini menahan mereka dari jatuh oleh keserakahan mereka sendiri. Begitu saya melepaskan tangan saya, mereka jatuh oleh berat pilihan mereka sendiri. Suatu sore, ketika saya sedang menyirami tanaman, ponsel saya berbunyi. Sebuah nomor yang sudah lama tidak saya simpan. Mas Reza. Saya ragu sejenak. Lalu saya angkat. Maya. Suaranya terdengar lelah. Aku cuma mau bilang, aku akhirnya mengerti apa yang dulu kamu rasakan. Sekarang, ketika aku sendirian, baru aku tahu betapa banyak yang kamu tanggung sendiri. Maafkan aku. Saya terdiam sejenak. Lalu, saya menjawab dengan tenang. Terima kasih sudah mengatakannya. Mas, saya harap kamu belajar dari semua ini. Bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Dan untuk siapapun yang mungkin kamu temui nanti. Apa masih ada kesempatan untuk kita? Tanyanya pelan. Saya menatap taman saya yang kini mekar penuh warna. Tidak. Mas, jawab saya. Bukan karena saya membencimu, tapi karena saya sudah belajar mencintai diri saya sendiri. Dan saya tidak akan pernah lagi menaruhnya di tangan orang yang tidak berani menjaganya. Saya menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kedamaian yang utuh. Bukan kedamaian yang saya paksakan demi orang lain, tapi kedamaian yang lahir dari pilihan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah merasa berhak atas sesuatu yang bukan milikmu, hanya karena pemiliknya memilih untuk bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang diam bukan karena lemah, tapi karena memilih menjaga kedamaian, yang dianggap tidak punya apa-apa. Padahal justru merekalah yang menahan seluruh rumah tangga agar tidak runtuh. Untuk kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian punya batas yang sah. Dan ketika batas itu tiba, kalian berhak berdiri tegak tanpa rasa bersalah. Ada juga banyak suami seperti Mas Reza. Bukan jahat, tapi terlalu takut untuk melindungi. Ingatlah, diam di saat istrimu disakiti juga sebuah pengkhianatan. Bedanya, ia datang tanpa suara. Dan ada pula para ibu mertua serta ipar yang lupa bahwa menantu juga manusia. Bahwa kebaikan yang diberikan bukan kewajiban yang bisa terus ditagih. Suatu hari, tangan yang selalu memberi, itu bisa berhenti memberi. Dan ketika itu terjadi, barulah terasa betapa banyak yang dulu diterima begitu saja. Menantu bukanlah pembantu yang bisa disuruh-suruh. Bukan pula dompet yang bisa dikuras tanpa batas. Ia adalah orang yang dipilih oleh anak kalian untuk menemani hidupnya. Memperlakukannya dengan hormat sesungguhnya adalah memuliakan anak kalian sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk merampas atau memilih untuk menghargai. Memilih untuk berdiam dalam ketidakadilan atau memilih untuk berdiri membela diri. Saya memilih untuk berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian
akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.